guys, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah guys, jadi pada video kita kali ini kita akan membahas tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk dalam materi, kita akan saksikan video yang berikut ini. Oke, ini dia. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja-puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari tua. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup mata. Negara Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk, yaitu dengan ditandai adanya suku, budaya, agama, ada istiadat, etnis, dan lain sebagainya.
Walaupun dalam berbagai kemajemukan, bangsa Indonesia mampu mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan. Peraturan semangat dan persatuan dalam Pancasila dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tiga makna pokok yang terdapat dalam persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama adalah menjalin rasa kebersamaan serta melengkapi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Yang kedua adalah menjalin rasa terhadap kemanusiaan serta sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan kepedulian untuk tolong-menolong serta sikap nasionalisme. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita merupakan pertama, negara kepulauan. Kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah laut. Ketiga, pengertian negara kepulauan adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Keempat, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Kelima, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari darat, bukan pemisah daratan pulau yang satu dengan yang lain. Berikut adalah cakupan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesatuan politik adalah kesatuan para pemegang kekuasaan pemerintahan yang berwenang dalam membuat kebijakan untuk sepakat menetapkan sesuatu. Wujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik adalah bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara adalah satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesatuan ekonomi adalah segala kekayaan yang digunakan bersama sebagai milik bersama bangsa Indonesia. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya adalah adanya masyarakat yang multikultural dan pluralitas yang hidup secara bergandengan tangan dengan penuh toleransi. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan adalah bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Beberapa aspek tersebut adalah faktor yang digunakan untuk membangun negara. Persatuan antara setiap elemen bangsa akan menciptakan negara nasional yang memperkokohkan persatuan dan kesatuan. Integrasi merupakan sebuah sistem yang mengalami pembahuran hingga menjadi satu kesatuan yang faktor integrasi nasional sebagai perekat persatuan yaitu adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang kedua yaitu adalah Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga yaitu adalah Sangsaka Merah Putih, yang keempat adalah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima yaitu adalah Bahasa Indonesia, dan yang keenam adalah Sumpah Pemuda. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara
sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi ketetapan bangsa Indonesia sejak diproklamasikan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1, yaitu negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak terdapat wilayah atau daerah yang bersifat negara atau tidak ada negara dalam negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang secara langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara yang besar memiliki kelebihan dalam beberapa aspek, mulai dari kekayaan budaya, kekayaan alam, ataupun nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Berikut beberapa keunggulan yang dimiliki Indonesia, yaitu yang pertama, Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau yang sudah termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau tak berpenghuni. Terdapat 3 dari 6 pulau terbesar di dunia, yaitu Pulau Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas 539.460 km², Pulau Sumatera dengan luas 473.606 km², dan Pulau Papua dengan luas 421.981 km². Monumen Buddha atau candi terbesar di dunia adalah Candi Borobudur di Jawa Tengah dengan tinggi 40 meter atau 10 tingkat dengan panjang relief lebih dari 1 km. Diperkirakan dibuat selama 40 tahun oleh Dinasti Syahendra pada masa kerajaan Mataram kuno. Binatang purba yang masih hidup, komodo, hanya terdapat di Pulau Komodo, NTT, adalah kala terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 3 meter dan beratnya 90 kg. Rafflesia alnodi yang tumbuh di Sumatera adalah bunga terbesar di dunia. Ketika bunganya mekar, diameternya mencapai 1 meter. Indonesia memiliki primata terkecil di dunia, yaitu Tarsius pumilus atau sering juga Tarsius gunung yang panjangnya hanya 10 cm. Hewan yang mirip monyet dan hidupnya di atas pohon ini terdapat di Sulawesi. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut adalah pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Faktor-faktor pendorong dalam persatuan dan kesatuan bangsa itu yang pertama, adanya rasa inspirasi dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme dalam bangsa Indonesia. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu adalah yang pertama, kebinekaan pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, geografis. Yang ketiga, munculnya gaya etnosentrisme. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Yang kelima adalah pembangunan tidak merata.
sebagai warga negara Indonesia harus selalu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang diberlakukan di Indonesia. Terdapat norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Persatuan dan kesatuan dapat tercapai karena toleransi yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam menyikapi perbedaan yang ada. Selanjutnya, sebagai warga Indonesia, kita harus bersikap sesuai dengan budaya asli bangsa seperti sikap gotong royong. Sikap gotong royong mengandung nilai moral, yaitu adanya rasa ikhlas untuk partisipasi, kebersamaan, dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.